Lagi cari HP pertama yang ada angka 6-nya? Mungkin yang satu ini bisa melirik. Mari kita review. Kali ini kita kedatangan salah satu HP terbaru dari Poco, yaitu adalah Poco M6. Ini merupakan penerus dari Poco M5 yang rilis kalau nggak salah sekitar tahun lalu. Dan sejujurnya dia datang dengan beberapa peningkatan yang cukup menarik. Kalau bisa dibilang ini juga versi murah dari M6 Pro yang udah lebih dulu rilis di harga 2,7 jutaan. Pertanyaannya, apakah ini worth it di kelasnya? Sebelum kita masuk ke review, kita juga udah pernah bahas salah satu HP dari itel RS4 yang bisa kalian tonton videonya di sini. By the way, itu menarik karena secara harga seharusnya mirip-mirip. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari pembanding ini, bisa cek video itel RS4 di atas ini. Dan sebelum kita masuk ke review, jangan lupa untuk klik subscribe channel Upstation Media. Dan kalau udah, mari kita bahas bagian reviewnya. Sekarang kita bahas dulu dari segi box dan kemasannya. Lagi-lagi kalau ngomongin soal boxnya, cukup standar. Standar Poco kayak biasanya lah. Kotaknya kuning, gak ada yang embel-embel yang menarik banget. Cuma ada tulisan Poco M6 di depan. Dan isinya kalian akan mendapatkan sebuah stiker yang seperti biasa di semua HP Poco ada. Ada pakai kelengkapan dokumen, pembatas buku, SIM ejector, casing transparan, charger dan juga kabel datanya Type-C dan juga smartphone-nya. Nah, ngomongin soal desain, harus gue akui ketika pertama kali ngelihat desain HP ini sama sekali nggak kelihatan kayak HP murah. Mungkin kalau misalnya gue bilang ini HP mid-range, beberapa orang akan percaya karena emang kelihatannya mahal. Karena dia bukan pakai plastik biasa yang kayak di price range-nya ya, kayak di kelasnya. Ini tuh dia pakai yang namanya stylish glass back. Jadi kayak, gue nggak tahu ini sebenarnya plastik atau kaca. Sejujurnya gue cukup suka desainnya. Mungkin sih bagi beberapa orang ke bagian kameranya ini bulutannya sedikit terlalu besar ya. Emang sih ukurannya tuh lumayan jenong ya, tapi emang ngikutin tren sih kayaknya. Soalnya kalau dilihat kan emang beberapa HP zaman sekarang dia punya kameranya desainnya emang yang kayak gini. Cuman gue masih nggak masalah sih, dan ada tulisan Poco yang cukup gede di bagian sini. Untungnya sih ketolong sama warnanya yang simple dan kelihatannya tetap bersih HP ini. Dan ngomongin soal warna, dia ada 3 pilihan warna, yaitu adalah black, silver, dan juga purple. Yang purple kelihatannya unik sih, cuman kalau misalnya kalian mau main aman bisa pilih yang silver atau yang black aja. Kemudian di bagian kanan dia ada tombol volume dan juga ada tombol power yang sekaligus berguna sebagai fingerprint. Untuk fingerprintnya sendiri dia oke lah, cukup kenceng. Bisa diandalkan lah paling nggak. Untuk di bagian atas dia ada infrared dan juga audio jack 3,5 mm. Di sebelah kirinya ada SIM tray yang support dual SIM hybrid. Jadi pilihannya antara mau pakai dual SIM card atau satu SIM card dan satu micro SD. Kemudian di bagian bawahnya ada satu buah lubang speaker dan juga lubang untuk charging Type-C. Masuk ke bagian layar, dia pakai layar 6,79 inci FHD Plus dengan aspek rasio 20,5:9. Untuk refresh rate-nya dia pakai 90 Hz adaptive, jadi bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya kalian pakai adaptif, dia bisa otomatis naik ke 90 dan turun ke 60, jadi bisa disesuaikan. Kalau misalnya kalian pengen yang baterainya lebih irit, bikin ke 60 aja, cuman ya jadinya standar. Kalau gue sih, kalau mau performanya enak ya petokin aja ke yang 90 Hz. Kemudian untuk brightness-nya, dia itu cuma 450 nits. Sayang sih menurut gue, karena menurut gue ini layarnya sebenarnya bagus, cuman kurang terang. Jadi kalau misalnya kalian pakai HP ini di brightness mentok sekalipun, kalau ditembak sinar matahari yang kayak siang terik gitu, itu tetap bakal kebanting. Jadi ya agak disayangkan sih untuk dari kecerahan layarnya. Untuk resolusi layarnya sendiri bagus ya, itu 1080 x 2460 pixels. Jadi dia cukup rapat dan kelihatannya tuh enak makainya. Jadi kelihatannya tuh HD gitu loh, maksudnya nggak yang kayak jadi nggak kelihatan kayak burem gitu sih kelihatannya. Cuman emang sih minusnya ya itu tadi ya di brightness-nya ya sayangnya. Overall ngomongin soal desainnya, gue suka sih dengan desainnya. Ini elegan, nggak kelihatan murah. Sekarang ngomongin soal speakernya, sayangnya kalau kebanyakan HP di kelasnya itu udah pakai dual speaker, ini speakernya masih cuma 1 biji doang, yaitu di bagian bawah, dan kualitasnya juga B aja, nggak ada yang bisa dibanggain. Volume mentoknya cukup aja, nggak yang kenceng banget, nggak yang pelan banget. Cuman ya biasa kayak HP standar, rada-rada cempreng. Jadi kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu, better sih pakai TWS atau headset aja. Dan kalau misalnya, termasuk kalau mau nonton film ya. Tapi kalau cuman kayak misalnya cuman mau main game biasa atau nonton YouTube, ya masih bisa lah, masih acceptable. Buat kalian yang penasaran dengan kualitas suaranya, bisa cek di footage berikut ini.
Sekarang masuk ke bagian kamera, dan harus gua akui kamera adalah sektor terbaik dari HP ini. Karena untuk di kelasnya, ini kameranya termasuk bagus loh. Kita ngomongin dulu dari kamera belakangnya. Dia pakai konfigurasi 108 megapiksel sebagai kamera utama. Ada juga kamera tambahan, lensa tambahan itu 2 megapiksel untuk makro yang sebenarnya nggak kepake banget. Kemudian untuk kamera depannya, kamera selfie, dia itu 13 megapiksel. Cukup standar. Nah, kualitasnya gimana? Kalau menurut gua kualitasnya ini bagus. Cuman ada yang lucu sih ya, ada yang lucu dari kamera HP ini. Ketika kalian nyalain kamera belakangnya, kalian nggak ngezoom nih. Dia di posisi 1 ya, nggak ngezoom sama sekali. Kelihatannya nih kayak lensa wide. Jadi kelihatannya tuh luas banget. Cuman jeleknya adalah dia kayak ngepasangin, dia kayak nyeting sharpness-nya itu mentok kanan. Jadi kalau misalnya kita foto muka orang, kadang-kadang itu bisa jadi kayak lukisan. Itu bagian yang agak aneh yang pertama. Tapi kalau misalnya kalian zoom sedikit aja, itu kualitas gambarnya malah jadi bagus. Uniknya adalah ketika kalian mentokin zoomnya, misalnya di 10 kali zoom, itu mentoknya ya, itu kualitas gambarnya masih bagus banget. Dan ini tuh hal yang unik. Soalnya di HP kebanyakan kalau misalnya kalian ngezoom mentok, itu biasanya jadi burik mampus. Tapi yang di sini enggak gitu loh. Ini tuh tetap bagus. Dan ini masih berlaku juga untuk di kamera depannya, kamera selfie-nya. Itu termasuk yang bagus dan gue suka. Ini juga termasuk untuk di pengambilan gambar ketika malam hari. Itu bagus banget. Nah, untuk videonya ini yang termasuk bagus, tapi untuk resolusinya dia cuma ada di 720 sama 1080p. Dan dia cuma punya satu opsi di 30 fps aja. Kalau misalnya kalian penasaran dengan hasil pengambilan gambar video untuk kamera belakang dan depan, bisa cek di footage berikut ini. Rekaman kamera depan, keringat saya kelihatan habis jalan lumayan jauh. Dan masnya juga dapat lumayan. Ini rekaman waktu siang hari menggunakan Poco M6 ya. Kalau dilihat hasilnya sih warnanya sih kalau di preview kelihatan bagus ya, tapi kalau untuk ketenangan goncangannya kayaknya agak kurang, karena ini maksimal di 1080 30 fps. Jadi ya secara stabilisasi mungkin kurang kalau hanya menggunakan. Kalau kita langit ya dynamic range-nya dapat, tapi mungkin masih butuh waktu untuk bisa nangkep awan di atas sana. Awannya kebetulan lebih tipis tapi masih kelihatan, jadi bagus lah untuk kelasnya. Ini adalah rekaman video 1080p 30 fps. Sayang banget gak ada 60 fps walaupun ada banget. Mungkin ini bakal goyang karena gak pakai tripod atau pakai stabilizer. Mic-nya juga menggunakan mic HP-nya, jadi ya kalian bisa sendiri hasilnya. Kalau kita syuting Sekarang kita ngomongin soal spesifikasi. Dia pakai prosesor G91 Ultra dari MediaTek. Dan untuk konfigurasi RAM storage-nya dia cuma ada satu ya, yaitu 8256. Dan storage-nya itu bisa di-expand sampai 1 TB. Cuma harus gue bilang, performa dari HP ini adalah salah satu aspek yang cukup lemah sebenarnya dari HP ini. Pertama karena dia pakai chipset G91 yang itu ya tipe-tipe prosesor yang budget sebenarnya. Dan ketika dicoba untuk main-main game berat, sulit. Nah, buktinya kita ada cobain 3 jenis game, yaitu adalah Wuthering Waves, ada Honor of Kings, dan juga Free Fire. Untuk Wuthering Waves, dia I'm sorry to say, tapi ini nggak playable, sangat nggak playable, cukup nggak playable. Jadi dia cuma bisa dimainin di setting mentok kiri, dan itu pun 24 fps dan sangat nggak lancar. Dan kualitas grafiknya itu burik mampus. Jadi gue sangat nggak rekomen buat main game itu. Kemudian untuk game Honor of Kings, dia juga mentok di rata kiri, yaitu di settingan standar kalau nggak salah ya. Cuman itu ya settingnya rata kiri. Cuman untungnya kalau main Honor of Kings dia masih lancar dan masih playable lah, masih oke. Nah, yang lucu adalah Free Fire, karena ini bisa main di setting rata kanan. Lucu sih. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen main game lain, tapi pengen main game Free Fire aja, ya ini cocok banget buat kalian. Karena ngomongin soal baterai, dia pakai baterai 5030 mAh dengan fitur fast charging 33 watt. Untuk keawetan baterainya sendiri, ini standar sih, nggak bisa dibilang yang awet banget. Karena dipakai 1 harian itu ngepas banget, nggak lebih. Jadi kalau 1,5 hari pun kayaknya nggak nyampe sih. Cuman emang untuk ngecasnya sendiri,
dia emang cukup kenceng. Klaimnya adalah dia bisa dalam 5 menit ngecas, dia bisa dipakai nelpon selama 20 menit. Itu klaimnya mereka. Dan emang kayaknya sih bener ya. Soalnya kalau kita, waktu itu sempat kita tes, dari ngecas dari baterai 4% sampai 100% itu cuman makan waktu sekitar 1 jam lebih sedikit aja. Jadi emang ngecasnya cepet, cuman emang nggak terlalu awet. Awet, cuman ya 1 hari mentok, nggak bisa lebih. Jadi ya standar sih sebenarnya ya. Kemudian ngomongin soal konektivitas, dia cuma pakai 4G aja dan ini gua nggak masalah karena ya gua paham dengan harga di rentang harganya ya normal. Dan ini bagusnya sudah ada NFC. Jadi ya NFC itu kayak fitur yang harus ada di semua jenis HP di tingkat manapun. Dan HP ini udah punya. Jadi ya kalau misalnya kalian mau pakai HP ini buat misalnya kayak ojol atau misalnya buat kalian yang pengen ngisi flashcard sebelum masuk tol, bisa banget. Jadi ya untungnya sudah ada NFC dan oke lah, gue suka. Nah, satu hal lagi yang gue suka dari HP ini adalah dia pure buatan Indonesia. Karena ada stikernya di kotaknya, yaitu kami buatan Indonesia. Dan gue bangga banget dengan Poco untuk yang satu ini. Ngomongin soal OS, dia udah pakai Xiaomi HyperOS 6 dengan basis Android 14. Harus gue bilang dari segi kualitas, gue lebih suka yang ini daripada MIUI sebelumnya. Cuman memang lagi-lagi mohon maaf Xiaomi dan Poco iklannya masih ada dan meskipun nggak terlalu mengganggu, cuman ya agak mengganggu estetika aja. Cuman kalau misalnya kalian nggak masalah dengan itu, ya it's okay. Kesimpulannya adalah, menurut gue ini adalah HP yang cukup menarik kalau kamu adalah seorang anak sekolah dan anak kuliahan atau mungkin yang driver ojek online. Ini bisa dijadikan opsi yang cukup menarik. Karena apa? Dia punya desain, ini HP nggak kelihatan kayak HP murah. Gue suka desainnya karena dia pakai desain model plastik tapi menyerupai kaca. Dan di bagian depannya, mungkin tadi gue lupa mention ya, dia udah disertai oleh Corning Gorilla Glass. Meskipun nggak dikasih tahu ratingnya Corning Gorilla Glass yang mana. Layarnya gue suka, bagus, kelihatan crispy gitu. Dan ukurannya juga ya standar lah ya, HP ukuran yang lebar-lebar gitu kayak zaman sekarang. Dan cuman memang minusnya adalah dari segi kecerahan layarnya. Kalau misalnya kalian pakai ini buat ngojek online, mungkin bisa. Cuman kalian mesti ekstra hati-hati karena akan cukup ketabrak sama sinar matahari. Apalagi kalau misalnya kalian pakai di siang hari lagi di motor gitu. Cuman kalau kalian nggak masalah dengan hal itu ya ini bisa dijadikan pertimbangan. Dan yang paling gue suka dari HP ini adalah dari segi kameranya yang terbilang cukup bagus untuk di kelas harganya. Karena ini harus gue bilang bagus, beneran bagus. Unik karena dia kayak sudah dipakein kamera kayak semacam yang hampir ultra wide. Jadi kelihatannya tuh kayak luas gitu dan kualitasnya masih cukup oke meskipun dia punya sharpeningnya itu dimentokin ke kanan. Jadi muka orang sedikit kayak kelihatan kayak lukisan. Tapi ketika kalian zoom sedikit hingga zoom mentok ke 10 kali, itu gambarnya masih kelihatan bagus, nggak kayak HP-HP kebanyakan. Dan kamera adalah salah satu aspek yang gue cukup demen. Tapi memang ini adalah HP yang kurang cocok buat kalian yang nyari HP gaming. Memang sih dia bisa main game kayak game-game kayak HOK, dan harusnya kalau HOK jalan, Mobile Legends juga bakal jalan. Cuman memang settingnya di mentok rata kiri dan memang masih playable. Dan Free Fire uniknya bisa rata kanan. Cuman kalau misalnya kayak Wuthering Waves, kalau pengen main game-game yang lebih berat lagi ya, dan kayak misalnya kayak Genshin Impact, itu bakal kesulitan main di HP ini. Jadi ya pilihan di tangan kalian. Kalau misalnya kalian pengen cari HP yang desainnya stylish, layarnya cukup bagus, dan kameranya oke banget, ya ini HP buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian nyarinya yang HP buat nge-game di rentang harga yang mirip-mirip, mungkin kalian bisa pertimbangin Itel RS4. Cuman ini tuh kayak kebalikannya dari Itel RS4. Itel RS4 tuh buat main game dia masih kuat. Cuman emang dari segi kamera dan layar dia kurang begitu bagus. Jadi ya ada dua opsi nih. Kalau kalian pilih yang mana? Ketika video ini dibuat, sayangnya dari pihak Poco belum ngasih tahu harga resmi dari HP ini. Dia cuma ngasih tahu kalau HP ini mulai dijual dari tanggal 4 Juli 2024. Tapi kalau misalnya gue mau ngeprediksi, ini mungkin bakal dijual di rentang harga sekitar dari 1,7 sampai mentok-mentok 2,1 jutaan. Kalau dia jual di harga segitu, mungkin ini masih masuk akal. Tapi kalau di atas itu, kayaknya agak sedikit overpriced. Harapan gue sih dia berani jual di bawah 2 juta. Atau mungkin 2 juta pas, itu kayaknya masih bisa sih. Tapi tenang aja, untuk harganya nanti kalau sudah keluar resminya, bakal kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi sering-sering dicek aja. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan kalau pengen baca review tertulisnya bisa cek di www.upstation.media. By the way, ini kita di Kaizen. Lagi-lagi kita di Kaizen Cafe, Kaizen Heritage di Bekasi. Dan ini kafenya enak banget. Ini kita ngambil di spot yang lain, di salah satu sudut yang lain. Dan ini enak banget, cozy banget buat kalian yang mau nongkrong, mau main game. Karena ini 24 jam buka dan kopinya enak. Lagi-lagi gue pesan Americano kesukaan gue. Jadi kalau misalnya mau nongkrong bisa ke sini aja. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita ya berikut.